Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai fluida statis. Sebelum membahas mengenai fluida statis lebih lanjut, di sini ada capaian pembelajaran di mana setelah siswa menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menganalisis contoh-contoh fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata fluida? Bisakah kalian memberikan definisi yang tepat? Mari kita bahas bersama-sama. Beberapa mungkin mengatakan bahwa fluida adalah cairan seperti air atau minyak. Ya, itu benar. Tetapi apakah hanya itu? Ada lebih dari itu? Fluida sebenarnya mencakup dua bentuk, yaitu cairan dan gas. Jadi, air, minyak, udara, dan bahkan uap air, semuanya merupakan contoh dari fluida loh. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Jadi, zat cair dan gas merupakan fluida. Fluida merupakan zat yang sering kita ketemui loh di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengisi air dalam gelas, saat cuci tangan, menyiram tanaman, ban bocor, dan lain-lain. Sekarang, mari kita beralih ke konsep lain yang penting dalam studi fluida statis, yaitu massa jenis cairan. Apa itu massa jenis cairan? Dan mengapa penting untuk kita ketahui? Massa jenis didefinisikan sebagai perbandingan massa per satuan volume. Simbol dari massa jenis ini adalah Rho. Sebuah benda dikatakan homogen bila massa jenisnya sama pada setiap bagian. Terlihat pada rumus yaitu Rho sama dengan massa per volume, di mana Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, dan M adalah massa, satuannya kilo atau gram, dan F adalah volume, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Massa jenis cairan dapat diukur salah satunya dengan menggunakan hidrometer. Cara mengukur massa jenis menggunakan hidrometer adalah dengan mencelupkannya ke dalam cairan yang akan diukur massa jenisnya. Kemudian dibaca permukaan cairan tepat di garis skala keberapa pada tangkai hidrometer. Nilai massa jenis cairan ditunjukkan oleh skala yang segaris dengan permukaan cairan, di mana prinsip hidrometer ini menggunakan hukum Archimedes yang akan kita pelajari nanti. Secara kasar, massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya, minyak akan selalu mengapung di atas permukaan air karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Begitupun udara yang massa jenisnya sangat kecil sekali dibandingkan air dan minyak. Selanjutnya, mari kita membahas konsep tekanan. Apa sih itu tekanan? Dan bagaimana kita menghitungnya? Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Atau sederhananya, tekanan dapat dianggap sebagai gaya yang diberikan pada suatu luas permukaan. Ketika suatu benda memberikan tekanan pada permukaan lain, ia merambatkan gaya itu ke seluruh luas permukaan tersebut. Secara matematis, tekanan dapat dihitung sebagai hasil bagi antara gaya yang diberikan dan luas permukaan yang menerimanya. Rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan.
Selain tekanan pada permukaan, ada juga loh konsep tekanan hidrostatis yang menarik untuk kita pelajari. Apa sih itu tekanan hidrostatis? Dan apa hukum yang mengaturnya? Mari kita jelaskan lebih detail mengenai tekanan hidrostatis dan hukum hidrostatik. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh lapisan fluida yang diam dan merata di dalam wadah. Ketika fluida dalam keadaan diam, tekanan yang dihasilkan di setiap titik dalam fluida akan sama intensitasnya dalam semua arah. Tekanan hidrostatis pada suatu titik pada fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang ada di atas titik tersebut. Jadi pada gambar ini, tekanan P dihasilkan oleh gaya berat fluida yaitu F terhadap luas permukaan A pada wadah di sini. Hukum hidrostatik yang juga dikenal sebagai hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan dalam fluida di dalam wadah akan merambat dengan cara yang sama ke segala arah dan semua titik di dalam fluida tersebut. Artinya, jika kita memberikan tekanan pada fluida di suatu titik, perubahan tekanan akan merambat ke seluruh fluida dengan kekuatan yang sama. Seperti pada gambar, akan didapatkan rumus yaitu PA sama dengan PB. PA dikali G dikali HA sama dengan PB dikali G dikali HB. Di mana PA kali HA sama dengan PB kali HB. Di mana PA adalah tekanan pada penampang, PB adalah tekanan pada penampang B, Rho A adalah massa jenis fluida A, Rho B adalah massa jenis fluida B, HA yaitu tinggi fluida A, dan HB tinggi fluida B. Contoh sederhana dari hukum hidrostatik adalah ketika kita menyuntikkan udara ke dalam ban sepeda. Udara yang kita tambahkan ke dalam ban akan merambat ke seluruh isi ban, sehingga menaikkan tekanan di seluruh bagian ban dengan cara yang sama. Selain itu, ada pula tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak adalah tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer. Secara matematis, tekanan mutlak dirumuskan sebagai berikut. PT sama dengan P0 ditambah P dikali G dikali H. Adapun keterangannya di mana PT sama dengan tekanan mutlak, kemudian P0 sama dengan tekanan atmosfer, lalu ada Rho sama dengan massa jenis zat cair, kemudian G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan kedalaman zat cair dari permukaan. Beberapa alat ukur yang menerapkan konsep tekanan, antara lain yang pertama, ada alat ukur manometer terbuka, di mana memiliki rumus P sama dengan tekanan, P0 sama dengan tekanan atmosfer, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan kedalaman zat cair dari permukaan. Lalu ada alat ukur barometer. Kemudian ada bejana U berhubungan. Apakah kalian pernah melihat tempat cucian mobil? Nah, pasti kalian tidak asing lagi dengan alat ini kan? Ini dinamakan dengan mesin hidrolik. Mesin hidrolik ini digunakan dengan memanfaatkan prinsip hukum Pascal. Jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya, seperti yang dijelaskan pada video berikut ini. Ini adalah cara kerja sistem hidrolik tadi. Nah, mengikuti skema atau gambar ini, kita tahu bahwa ada benda seberat W, atau di sini bendanya adalah mobil yang disebabkan benda bawah bagian sebelah kanan. Nah, tekanan dari bawah ini akan diteruskan ke segala arah termasuk ke sebelah kiri ini.
Jadi, tekanan yang diberikan oleh piston sebelah kanan atau mobil ini akan sama dengan tekanan yang diberikan oleh piston sebelah kiri atau orang ini. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan sebelah kanan akan sama dengan tekanan sebelah kiri, walaupun luas penampangnya berbeda. Dongkrak hidrolik adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat beban berat dengan menggunakan prinsip kerja fluida hidrolik. Alat ini terdiri dari tabung berisi minyak hidrolik, piston, katup kontrol, dan tuas atau pegangan untuk mengoperasikannya. Prinsip kerja dongkrak hidrolik didasarkan pada hukum Pascal, yang menyatakan bahwa tekanan yang diterapkan pada sebuah fluida tidak terpengaruh oleh bentuk wadahnya dan akan merambat ke seluruh bagian dari fluida tersebut. Berikut adalah prinsip kerja umum dari sebuah dongkrak hidrolik. Pertama, tabung dan piston. Dongkrak hidrolik memiliki sebuah tabung yang berisi minyak hidrolik dan sebuah piston yang dapat bergerak, naik, dan turun di dalam tabung. Piston biasanya ditarik atau didorong oleh sebuah tuas atau pegangan yang ada pada bagian luar dongkrak. Kedua, ada katup kontrol. Dongkrak hidrolik dilengkapi dengan katup kontrol yang berfungsi mengatur arus minyak hidrolik. Katup kontrol ini memiliki beberapa posisi, seperti posisi terbuka dan posisi tertutup. Ketika katup kontrol dalam posisi terbuka, minyak hidrolik dapat mengalir bebas antara tabung dan reservoir minyak. Namun, ketika katup kontrol dalam posisi tertutup, minyak hidrolik terkunci di dalam tabung. Yang ketiga, ada prinsip kerja angkat. Ketika tuas atau pegangan pada dongkrak ditarik atau didorong, tekanan diterapkan pada minyak hidrolik di dalam tabung. Tekanan ini akan merambat secara merata ke seluruh permukaan minyak hidrolik, termasuk piston. Karena luas permukaan piston biasanya lebih besar daripada luas permukaan tuas atau pegangan, tekanan pada piston akan lebih besar daripada tekanan yang diterapkan pada tuas atau pegangan. Yang keempat, pengangkatan beban. Tekanan yang diterapkan pada piston akan menghasilkan gaya yang besar. Gaya ini kemudian diteruskan ke beban yang akan diangkat melalui lempengan dasar dongkrak atau alat pendukung lainnya. Karena tekanan dan gaya yang dihasilkan sangat besar, dongkrak hidrolik mampu mengangkat beban yang berat dengan relatif mudah. Lalu yang terakhir ada penurunan beban. Untuk menurunkan beban, katup kontrol pada dongkrak hidrolik diubah posisinya sehingga memungkinkan minyak hidrolik kembali mengalir dari tabung ke reservoir minyak. Hal ini mengurangi tekanan di dalam tabung dan memungkinkan piston turun secara perlahan, sehingga beban dapat diturunkan dengan aman. Dengan menggunakan prinsip kerja hidrolik, dongkrak hidrolik dapat memberikan keuntungan dalam mengangkat beban berat dengan lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan menggunakan tekanan manusia secara langsung. Prinsip kerja ini juga digunakan dalam aplikasi hidrolik lainnya, seperti sistem rel hidrolik pada kendaraan. Lalu, apakah kalian pernah melihat orang berenang? Pasti kalian akan merasakan berat kalian terasa lebih ringan dibandingkan di daratan. Hal itu terjadi karena kalian mendapatkan gaya angkat ke atas. Mengapa begitu? Mari kita mulai membahas hukum Archimedes. Ternyata hukum hidrolik juga terkait erat dengan hukum Archimedes loh. Hukum Archimedes
menyatakan bahwa saat suatu benda terendam atau mengapung dalam fluida, benda tersebut akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Lebih jelasnya, ketika seseorang berenang di dalam air, gaya angkat ke atas terjadi karena adanya perbedaan densitas antara air dan tubuh manusia. Densitas sendiri adalah massa per unit volume, dan air memiliki densitas yang lebih tinggi daripada tubuh manusia. Ketika tubuh manusia berada di dalam air yang memiliki densitas lebih tinggi akan mendorong tubuh ke atas. Gaya angkat ke atas ini mengurangi efek gravitasi terhadap tubuh manusia, sehingga berat badan terasa ringan saat berenang. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun terasa ringan, berat badan sebenarnya tidak berubah. Hanya saja, efek gaya angkat ke atas mengurangi beban pada tubuh, sehingga terasa lebih ringan. Penting untuk diingat bahwa perasaan ringan saat berenang tergantung pada kemampuan individu untuk mengapung dan keahlian berenangnya. Berat badan yang terasa ringan saat berenang juga bergantung pada kemampuan tubuh manusia untuk memanfaatkan gaya angkat dan menjaga keseimbangan di dalam air. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas prinsip Archimedes, di mana berlaku sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Hal ini dikarenakan adanya gaya apung atau gaya Archimedes, di mana rumusnya Fa sama dengan rho F VBF dikali G, di mana Fa sama dengan gaya Archimedes, rho F sama dengan massa jenis fluida, VBF sama dengan volume benda yang tercelup, dan G sama dengan percepatan gravitasi. Hukum Archimedes digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Beberapa kasus yang terjadi pada benda terhadap fluida antara lain: 1. Terapung. Hal ini terjadi apabila gaya apung lebih besar dari berat benda, maka benda tersebut akan mengapung. Terapung adalah salah satu kasus yang terjadi pada benda ketika benda tersebut mengapung. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang tenggelam atau terapung di dalam fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dalam kasus terapung, benda mengapung karena gaya angkat ke atas yang diberikan oleh fluida sebanding dengan berat benda. Pada kondisi terapung, ada keseimbangan gaya antara berat benda yang ditarik ke bawah oleh gravitasi dan gaya angkat ke atas yang diberikan oleh fluida. Gaya angkat ini terjadi karena perbedaan tekanan pada permukaan atas dan permukaan bawah benda. Selanjutnya adalah kasus melayang. Pada kasus melayang ini, benda tampak mengambang atau melayang di dalam fluida tanpa tenggelam ke dasar atau naik ke permukaan. Dalam konteks materi fluida statis, kasus melayang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip Archimedes dan hukum Newton mengenai kesetimbangan. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang tenggelam atau terendam di dalam fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas
yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dalam kasus melayang ini, benda tampak melayang karena gaya angkat ke atas yang diberikan oleh fluida sebanding dengan berat bendanya. Dalam kasus melayang, gaya angkat yang diberikan oleh fluida pada benda menyebabkan gaya yang berlawanan arah dengan berat benda. Gaya angkat ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan pada permukaan atas dan permukaan bawah benda. Gaya angkat ke atas ini menyeimbangkan berat benda sehingga benda tampak melayang di dalam fluida. Nah, penting ya untuk dicatat bahwa dalam kasus melayang, volume benda yang terendam dalam fluida sama dengan volume fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hal ini berdasarkan prinsip Archimedes bahwa gaya angkat yang diberikan oleh fluida tergantung pada volume fluida yang dipindahkan. Nah, dalam kasus melayang, benda akan mencapai posisi kesetimbangan di mana gaya angkat dan berat benda seimbang, sehingga benda tampak melayang di dalam fluida tanpa tenggelam atau naik ke atas. Nah, untuk kasus yang terakhir adalah kasus tenggelam. Nah, kasus tenggelam pada benda ini terjadi ketika benda masuk ke dalam fluida dan tidak mampu menghasilkan gaya angkat yang cukup untuk menyeimbangkan beratnya sendiri. Dalam konteks materi fluida statis, kasus tenggelam dapat dijelaskan menggunakan prinsip Archimedes dan hukum Newton mengenai kesetimbangan. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang tenggelam atau terendam dalam fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dalam kasus tenggelam, benda tenggelam karena berat benda melebihi gaya angkat yang diberikan oleh fluida. Nah, dalam kasus tenggelam ini, berat benda yang ditarik ke bawah oleh gravitasi melebihi gaya angkat yang diberikan oleh fluida. Hal ini menyebabkan benda tenggelam dan bergerak ke bawah dalam fluida. Nah, penting ya untuk dicatat bahwa dalam kasus tenggelam, volume benda yang terendam dalam fluida sama dengan volume fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sama dengan prinsip Archimedes bahwa gaya angkat yang diberikan oleh fluida tergantung pada volume fluida yang dipindahkan. Dalam kasus tenggelam ini, benda akan mencapai posisi kesetimbangan di mana berat benda melebihi gaya angkat yang diberikan oleh fluida sehingga benda tenggelam ke dalam atau ke dasar fluida. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh dari penerapan hukum Archimedes di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja contoh pertama, ada hidrometer. Nah, hidrometer ini merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur massa jenis fluida. Kalian ada inget nggak? Tadi udah kita bahas loh, sempat kita singgung di awal. Langsung aja, hidrometer ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair atau fluida. Nah, prinsip kerjanya ini menggunakan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa benda yang tercelup ke dalam fluida mengalami gaya ke atas seberat fluida yang dipindahkan. Selanjutnya ada kapal laut. Kalian pasti pernah lihat dong kapal laut atau bahkan pernah naik kapalnya. Nah, kalian pasti tahu dong kapal laut itu sebagian besar terbuat dari besi atau baja. Massa jenis besi atau baja itu sebenarnya lebih besar daripada massa jenis air. Tapi kenapa kapal laut itu bisa terapung?
Jawabannya adalah kapal laut itu bisa terapung karena bagian dalam badan kapal laut itu dibuat berongga. Nah, rongga ini berisi udara yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Dengan adanya rongga ini, massa jenis rata-rata badan kapal laut dapat dibuat lebih kecil daripada massa jenis air. Dengan massa jenis badan kapal yang lebih kecil daripada massa jenis air itu, maka diperoleh berat kapal lebih kecil daripada gaya ke atasnya. Nah, sehingga kapal laut ini bisa terapung ke permukaan air. Nah, itulah kenapa kapal laut ini salah satu yang menerapkan hukum Archimedes. Contoh selanjutnya di sini ada kapal selam. Fenomena kapal selam melibatkan prinsip Archimedes di dalam materi fluidostatis. Kapal selam dirancang untuk bisa menyelam di dalam air dengan menggunakan prinsip gaya angkat yang diberikan oleh fluida. Ketika kapal selam berada di permukaan air, bagian-bagian dalam kapal selam yang berisi udara, seperti ruang kru dan tangki udara, memberikan gaya angkat yang sebanding dengan berat kapal selam. Pada kondisi ini, kapal selam tetap berada di permukaan air atau sedikit terapung dengan sebagian tubuhnya terlihat di atas permukaan air. Ketika kapal selam ingin menyelam, tangki-tangki udara di dalam kapal selam ini akan dikosongkan dari udara dan diisi dengan air, sehingga massa jenis kapal selam ini menjadi lebih besar daripada massa jenis air di sekitarnya. Ketika kapal selam tenggelam di dalam air ini, maka prinsip Archimedes telah berlaku. Menurut hukum Archimedes, gaya angkat yang diberikan oleh fluida tergantung pada volume fluida yang dipindahkan. Ketika kapal selam tenggelam, volume air yang dipindahkan oleh kapal selam sebanding dengan berat kapal selam. Gaya angkat yang dihasilkan oleh fluida akan menyeimbangkan berat kapal selam sehingga kapal selam bisa melayang atau tenggelam dengan kontrol. Dalam kondisi tenggelam, kapal selam dapat mengatur kedalaman dengan mengendalikan jumlah air di dalam tangki-tangki balas. Dengan mengeluarkan atau memasukkan air ke dalam tangki-tangki balas, massa jenis kapal selam ini dapat berubah, sehingga kapal selam ini dapat naik atau turun di dalam air. Selain itu, kapal selam juga memiliki sistem pengendalian daya apung yang disebut dengan trim. Trim memungkinkan kapal selam untuk mempertahankan keseimbangan horizontal saat menyelam dengan mengatur distribusi air dalam tangki-tangki balas. Secara keseluruhan, fenomena kapal selam dalam materi fluidostatis ini mengikuti prinsip Archimedes, di mana kapal selam menggunakan perubahan massa jenis dan gaya angkat fluida untuk mengontrol gerakannya di dalam air. Prinsip ini memungkinkan kapal selam untuk menyelam ke dalam air dan naik kembali ke permukaan dengan mengendalikan daya apungnya. Hukum Archimedes juga berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling dekat misalnya ketika kita berada di kolam renang dan menghirup udara ke dalam paru-paru kita akan merasakan adanya gaya apung yang dapat membantu kita mengapung di permukaan air. Hal ini karena udara yang kita hirup memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan massa jenis air. Jadi, hukum hidrostatik, hukum Pascal, dan hukum Archimedes merupakan konsep-konsep penting dalam studi fluidostatis. Mempelajari dan memahami konsep-konsep ini akan membantu kita memahami perilaku fluida di dalam kehidupan sehari-hari,
serta penerapannya dalam berbagai bidang seperti teknik, industri, dan ilmu kelautan. Dalam video pembelajaran ini, kita telah mempelajari konsep-konsep yang menarik dalam ilmu fluida statis. Kita mulai dari pemahaman tentang apa itu fluida, meliputi cairan dan gas. Kemudian kita mempelajari konsep massa jenis cairan dan contoh-contohnya. Kita juga membahas tentang tekanan dan rumusnya dengan fokus pada tekanan hidrostatis dan hukum hidrostatik. Kita memahami bahwa tekanan dalam fluida itu merambat dengan cara yang sama ke segala arah. Dan pada hukum Archimedes menjelaskan tentang gaya apung yang dialami oleh benda yang terendam atau mengapung di dalam fluida. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep-konsep ini memiliki aplikasi yang luas. Mereka membantu kita memahami fenomena seputar pergerakan dan perilaku fluida dalam berbagai situasi. Fluida statis adalah fondasi yang kuat untuk pemahaman kita tentang hidrolika, prinsip kapal selam, dan banyak fenomena alam lainnya. Ini adalah dunia di mana hukum fisika bekerja bersama-sama menciptakan keajaiban dan memperkaya kehidupan kita. Namun, penting juga untuk diingat ya bahwa fluida tidak hanya terjadi di laboratorium atau di dalam buku pelajaran. Kita berinteraksi dengan fluida setiap hari. Saat kita menikmati minuman segar, berenang di kolam renang, atau melihat awan bergerak di langit, kita sedang bersentuhan dengan keajaiban fluida di sekitar kita. Sebagai penutup, mari kita tetap terinspirasi oleh keindahan dan kompleksitas fluida statis. Teruslah menjelajahi dan belajar tentang dunia ini yang terus bergerak. Jadilah peneliti, penemu, atau bahkan orang yang hanya mengagumi keajaiban yang ditawarkan oleh fluida dalam kehidupan sehari-hari. Pelajari, pahami, dan nikmati keajaiban fluida statis dalam hidupmu. Terima kasih karena sudah mau mengklik video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi.